itu pun sudah menjadi masalah, minimal menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki. Iya teman-teman, VTube saat ini tidak henti-hentinya sampai saat ini selalu menghadapi permasalahan-permasalahan. Ibarat, kalau saya lihat, ibarat VTube ini diibaratkan sebuah kapal, yang mana kapal ini apabila dibuat di pabrik kapal atau di penggalangan kapal, yang membuat kapal ini sudah menyiapkan segala sesuatu, baik itu apa yang akan dihadapinya nanti pada saat berlayar, dan juga safety keamanan kapal tersebut juga akan diperhitungkan pada saat kapal itu dibuat. Baik itu dari segi bentuk kapal itu sendiri, bagaimana bisa menghadapi badai, bisa melewati badai, itu sudah dipikirkan. Dan juga bagaimana menyiapkan mesin, engine dengan kelajuan dan ketetapan yang pada saat berjalan di atas laut dan mempelajari gelombang laut yang ada di lautan. Ini sudah dipelajari sama yang membuat kapal tersebut, sehingga pada saat kapal nanti diturunkan ke laut, dia sudah siap menghadapi seluruh badai seperti apapun, kecuali itu badai memang datangnya dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapal itu tenggelam, barulah tenggelam. Jadi seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan VTube. Awal VTube ini dibentuk, dibuat, begitu banyak masalah menghadapi VTube tersebut. Terbentur, sehingga kata Pak Wilbert, kalau terus terbentur nanti akan menjadi sesuatu yang akan terbentuk. Artinya terbentuk adalah menjadi kuat, seperti kapal tadi. Sehingga dari awal sampai saat ini, aplikasi VTube, manajemen VTube tidak pernah dengan tenang menjalani seluruh aktivitas mereka. Selalu mempunyai masalah, terus masalah. Karena memang ini proses teman-teman. Setiap sesuatu yang akan menjadi besar atau bisnis menjadi besar, itu prosesnya tidak mudah, tidak gampang. Selalu mengalami cobaan, ujian, benturan, hambatan, semua akan dilewati. Tetapi kalau kita yakin dan terus kita yakin dan berdoa, insya Allah VTube ini akan menjadi suatu bisnis yang besar. Kita banyak pengalaman di Indonesia seperti Gojek sampai 7 tahun mengalami benturan 7 tahun teman-teman. Bisnis Gojek ini, startup Gojek ini terus mengalami benturan. Tidak, bahkan mereka rugi, bahkan mereka bakar uang terus, tetapi mereka terus berjalan. Tapi kita lihat kenyataan sekarang bagaimana. Beginilah kondisi VTube teman-teman. Kita lihat, orang pasti berpikir dari mana sih bisa dapat cuan, nonton iklan bisa dibayar, dan terus penghasilan VTube bagaimana? Saya kasih lihat ya, ini kantor Facebook. Ini kantor Facebook, dari mana mereka? Apakah mereka semua ini bekerja tanpa digaji? Tidak, mereka semua digaji. Dari mana mereka dapatkan? Kita pakai aplikasi Facebook di Android kita, semua gratis. Dari mana mereka mendapatkan hasil? Bagaimana mereka membayar gaji mereka, gaji karyawan mereka, menjaga server tetap ada? Dari mana? Dari periklanan teman-teman. Semua biaya itu periklanan, sehingga mereka bisa membayar gaji karyawan yang sekarang ada di mana-mana. Karyawan Facebook, menjaga server Facebook. Ini semua dari mana? Dari periklanan. Karena periklanan ini teman-teman sudah memberikan dampak yang positif sekali bagi pengusaha atau produk-produk. Bahkan mereka mengiklankan dengan harga yang sangat murah dan hasilnya pun sangat besar bagi perusahaan-perusahaan yang pasang iklan di Facebook tersebut. Ini contoh ya. Dulunya Facebook bukan apa-apa, media sosial yang tidak dipandang. Tapi mereka juga sama seperti kapal tadi, terus mengalami benturan, menghadapi badai, sehingga semakin menghadapi badai, sehingga menghadapi hambatan, kapal itu semakin lama semakin terbentuk. Kembali lagi ke penggalangan kapal. Oh iya, kemarin kita menghadapi badai seperti ini, kita perbaiki ini yang perlu kita perlukan. Bentuk kapalnya harus lagi dibuat seperti, terus semakin lama semakin betul-betul kuat.
betul-betul safety. Inilah Fitup teman-teman. Semakin hari yakin saja, badai pasti berlalu, badai pasti berlalu. Dan hingga nanti saatnya Fitup akan kembali hadir dengan kekuatan penuh. Tetapi itu teman-teman perlu kesabaran, perlu kesabaran, perlu kesabaran. Kalaupun ada masalah biasa, setiap perjalanan hidup, jangankan suatu perusahaan ya, kita sendiri saja sebagai manusia, perjalanan hidup kita terus ada masalah, terus ada masalah. Jangankan kehidupan kita lahir pun sebagai bayi menangis pertama kali itu pun sudah menjadi masalah, minimal menjadi masalah bagi dirinya sendiri. Tetapi itulah kenyataan hidup yang harus kita lewati, yang tidak bisa lepas daripada cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Tetapi kalau kita tetap yakin dan ya satu, jangan lepas mendoakan. Insya Allah suatu saat Fitup akan kembali dengan keaslian Fitup, kembali dengan kemanfaatan Fitup, kembali dengan memberikan manfaat kepada semua orang. Fitup ini kalau datang, kalau hadir, kalau on, kalau diilustrasikan, Fitup ini seperti hujan teman-teman. Dia mendatangi dan dia memberi manfaat. Dia mendatangi, dia memberi manfaat kepada bumi atau tanah yang dibasahi oleh air hujan. Jadi semua teman-teman tetap semangat dengan adanya hambatan-hambatan ini seperti ini. Jangan takut, tetap seperti biasa, tetap berdoa, tetap satu hati. Kita percayakan manajemen Fitup pasti bisa menyelesaikan semuanya. Dan juga teman-teman yang masih satu hati, saling kuat, ini kita banyak-banyak berdoa dan juga tetap santai menjalani kehidupan sehari-hari tanpa harus berkecil hati, tanpa harus ikut berpikiran negatif, tetap berpositif thinking ya. Oke teman-teman, itu saja. Kita tunggu bagaimana kabar perkembangan selanjutnya ke depan. Yang jelas kata-kata terakhir dari Pak Wilbert dan juga Pak Sandy, kita menunggu Fitup 100% Fitup itu akan kembali on. Insya Allah ya teman-teman ya. Kita tetap berdoa. Pesan, tetap satu hati. Kalaupun ada kekurangan dari video saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita serahkan kepada semua yang mempunyai potensi di bidangnya masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini. Oke teman-teman, tetap berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.